menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Itu yang harus kita sambung hubungan kita. Yang itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memutuskan hubungan itu dengan mereka. Baik, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu adalah kewajiban. Artinya ini adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Allah mewajibkan salat untuk dilakukan, Allah mewajibkan puasa untuk kita kerjakan, maka silaturahim juga sama. Hukumnya wajib. Karena ada sebagian orang menganggap kalau udah hubungan silaturahim, hubungan muamalah kepada saudara, itu ya di luar dari ibadah. Tidak. Silaturahim itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alaihi wasallam memberikan urutannya. Kemudian setelah itu adalah baru saudara laki-laki kita. Jangan sampai kita punya hubungan buruk dengan abang kita. Mungkin kalau orang Jawa dengan masnya, ya. Dengan saudara laki-lakinya atau adik laki-laki dia. Harus kompak dia. Harus dia bersinergi dalam kebaikan. Karena banyak orang bertengkar antara saudara dengan saudara karena warisan. Subhanallah, Pak, banyak sekali. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau di akhir hayatnya, Bapak Ibu, beliau di atas pembaringan, hendak meninggal dunia, sakratul maut. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, apa yang engkau tinggalkan untuk anakmu, untuk saudara-saudarimu? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tidak tinggalkan apapun untuk mereka, kecuali takwa Allah kepada mereka. Maksudnya apa? Kata beliau, kalau seandainya mereka kaya, saya punya anak yang besok kaya, saya punya saudara-saudari yang kaya, maka kekayaan itu akan mudah mereka amalkan dalam kebaikan kalau mereka bertakwa kepada Allah. Namun kalau seandainya mereka miskin, kalau mereka bertakwa kepada Allah, itu akan membuat mereka bersabar dalam mengarungi kehidupan di dunia. Ini nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Oleh karena itu jangan sampai kita ini punya hubungan buruk dengan saudara-saudari kita. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah warisan. Benar dalam Islam, Pak, warisan harus dibagikan, benar. Tapi terkadang ada orang yang tidak mengerti, tergesa-gesa. Mungkin orang tuanya baru meninggal dunia, kemudian langsung bagikan warisan. Apalagi misalnya saudara-saudari yang belum kenal dengan agama. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini bisa merusak namanya silaturahim. Tetap dibagikan secara syar'i, tapi jalani halnya dengan baik. Ya, jelaskan, kemudian sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga pembagian warisan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian juga kewajiban kita untuk bersilaturahim kepada saudara atau kerabat kita secara umum. Jadi yang punya hubungan rahim, ponakan kita itu adalah hubungan rahim kita kuat. Bahkan dalam Islam kalau seandainya kita meninggal dunia, bisa menggantikan wali nikah anak perempuan kita adalah adik laki-laki kita. Maka kedudukan paman dalam Islam itu besar. Kedudukan paman, bibi dalam Islam itu besar. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, kalau seandainya ibu saya meninggal dunia, kepada siapa saya lakukan kebaikan berikutnya setelah ibu saya meninggal? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada khalataka, kepada bibimu, kepada bibi. Jadi kalau misalnya kita punya bibi, mungkin saudari perempuan dari ibu kita, kita berbakti kepada dia. Kita melakukan kebaikan kepada dia. Maka itu yang pertama, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hakun wajib, kata Nabi. Wajib dipenuhi hak mereka. Jadi kalau kita bicara masalah hak, kita berbicara masalah kewajiban kita kepada saudara. Kalau dia sakit, kita jenguk. Jenguk kalau dia sakit. Kenapa kita harus berat menjenguk orang sakit? Menjenguk saudara seiman saja keutamaannya besar, teman-teman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di pagi hari menjenguk saudaranya yang sakit lillahi ta'ala, maka para malaikat, 70.000 malaikat,
memohon ampun untuk orang yang menjenguk sampai sore hari. Dan barang siapa yang mengunjungi saudaranya di waktu sore, maka malaikat Allah meminta ampun 70.000 kepada orang-orang yang menjenguk saudaranya seiman. Itu saudara apa? Seiman. Apalagi memang saudara yang punya hubungan rahim dengan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku punya saudara, aku sambung hubungan baik dengan dia, tapi dia merusaknya denganku." Kita sudah berusaha datang mungkin dengan niat yang baik. Yang tadinya mungkin kita punya masalah dengan dia, kita datang. Namun ternyata dia meresponnya buruk. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lakukan itu terus. Teruslah melakukan kebaikan itu. Selama kamu melakukan itu, engkau berada di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang berkaitan dengan silaturahim. Ya. Tanyakan kabar paman kita, tanyakan kabar bibi kita, keponakan kita. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kandungan hadis, bentuk pemuliaan terhadap kerabat derajatnya berbeda-beda. Nah, ini kita jelaskan. Tidak sama memuliakan ayah dengan memuliakan ibu, nggak sama. Tidak sama memuliakan keponakan dengan memuliakan saudari kandung kita. Beda porsinya. Jadi bukan tidak adil kalau misalnya nih, kita membantu adik perempuan kita setiap bulan 1 juta. Kita tidak punya kewajiban membantu keponakan istri kita. Walaupun kita bisa bantu, tapi nggak sama. Cara kita memuliakan mereka nggak sama. Maka urutan ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita meletakkan sesuai dengan porsinya. Jadi jangan sampai kita mungkin dengan keluarga istri kita dekat, tapi ternyata dengan keponakan sendiri kita jauh. Itu nggak benar dalam Islam. Jadi letakkanlah sesuai dengan porsi yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Tidak sama antara kita memuliakan ibu kita dengan memuliakan mertua perempuan, tidak sama dalam Islam. Selalu dahulukan yang berkaitan dengan keluarga kita. Kalau kita laki-laki. Adapun perempuan, dia harus mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Memang begitu dalam Islam. Baik, kemudian yang kedua, memprioritaskan dan menempatkan hak-hak kaum kerabat pada tempatnya merupakan suatu bentuk keadilan. Jadi justru tidak adil ketika kita memberikan ini kalau kita bicara uang, bicara nafkah. Justru tidak adil kalau kita memberikan kepada adik perempuan kita 1 juta, kemudian kepada mungkin saudari atau ipar lah. Ipar kita 1 juta, tidak adil. Walaupun sama-sama 1 juta, kata para ulama. Harusnya porsi untuk perempuan, saudari perempuan kita lebih besar daripada ipar kita. Kita bantu ipar kita, iya. Kita bantu mungkin kalau dia susah, iya. Tetapi kalau sama-sama susah, Allah menyuruh kita mendahulukan saudari perempuan kita. Ingat tuh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada orang yang lebih dekat dengan adik iparnya, dengan kakak iparnya, daripada dengan saudari perempuan dia sendiri. Dan ingat, tidak benar dalam Islam ketika seseorang terlalu dekat dengan ipar. Boleh. Ini sekedarnya aja, sekedar. Karena ipar itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-maut. Ipar itu adalah kematian bagi kalian. Maksudnya apa? Ketika seseorang menganggap oh, ini ipar, saudara juga, dianggap remeh, kemudian tidak menjaga pandangan, kemudian terjadi berdua-duaan, ini nggak boleh dalam Islam. Makanya kalau ada ipar kita datang ke rumah kita, maka dia wajib izin dengan kita. Misal datang nih mungkin dari keluarga istri nih, dia mau tidur di rumah kita. Kita sebagai suami punya hak untuk melarang atau membolehkan. Karena jangan sampai kita keluar rumah, ternyata ipar kita berdua-duaan dengan istri kita. Atau mungkin saudara kita berduaan dengan istri kita. Tidak benar dalam Islam. Jadi diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai aturan syariat. Maka jangan sampai orang itu bertamu kalau bukan mahram terlalu lama. Dalam penjelasan para ulama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau ada keluarga datang ke rumah kita, ini tidak ada hubungan dengan kesombongan, tidak ada hubungan dengan pelit, nggak ada hubungan. Ini murni aturan agama. Tamu itu dimuliakan. Itu kalau dia di luar kekerabatan, itu paling maksimal 3 hari 3 malam. Itu wajib kita jamu. Misalnya datang ke saudara kita, atau mungkin teman kita lah. Mungkin kita izinkan dia tinggal di rumah kita dengan aturan-aturan yang kita tahu dari agama. Hanya kewajiban kita 3 hari 3 malam. Mau hari yang keempat, hari yang kelima, itu kita punya hak untuk merasa keberatan. Itu boleh dalam Islam. Itu boleh dalam Islam. Baik itu adalah orang secara umum, mungkin teman kita, atau mungkin saudara yang tidak punya hubungan mahram. Kalau punya hubungan mahram itu adalah mahramnya kita, gampang itu. Istri kita bisa buka jilbab depan dia, tidak ada masalah kalau dia ada mahram kita. Tapi jadi masalah kalau tidak mahram, akan susah itu urusannya. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk keadilan Allah meletakkan porsi tadi. Ya, meletakkan porsi tadi. Kemudian yang ketiga, pesan kepada setiap orang agar berbuat baik kepada kaum kerabat sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-aqrabu fal-aqrab. Maka yang kerabat terdekat, kemudian kerabat terdekat lain. Jadi yang semakin dekat hubungan dengan kita, semakin kita muliakan. Memang begitu dalam Islam. Semakin dekat dengan kita, apalagi dia sudah kenal dengan agama, semakin kita memuliakan dia. Dan kita tidak boleh risih, Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara-saudari kita minta tolong. Tidak boleh kita risih. Kita bisa bantu. Kita belum bisa bantu, kita cari orang yang bisa membantu. Begitu dalam Islam. Ada saudara kita susah nih, dia minta tolong sama kita. Kita belum bisa bantu, kita cari orang yang bisa bantu dia. Jadi termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Seorang hamba Allah selalu akan mendapatkan pertolongan Allah selama dia membantu hamba-hamba Allah lainnya. Nah, ini diingat ya. Jadi saudara yang lebih dekat didahulukan daripada kerabat-kerabat yang jauh dari kita. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48 halaman 67 ya. Ini mulai hadis yang berkaitan dengan kewajiban menyampaikan agama. Mengingatkan keluarga kita tentang nasihat. Jadi kalau bisa silaturahim itu tidak berhenti hanya sekedar sekarang kesibukannya apa, sekarang gimana usaha kamu, gak sampai di situ saja. Kalau bisa kita silaturahim kepada kerabat kita, ada ayat Allah yang kita sampaikan. Minimal ada agama yang kita sampaikan sama mereka. Supaya manfaat Pak silaturahim itu. Tapi kalau silaturahim cuma sekedar nanya kabar, kemudian bahasnya dunia, ini malah kurang bagus. Kurang bagus. Nah kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan firman Allah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhil ayat. Ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ini artinya dalam bahasa Arab, nazara yanzuru ini ancam, peringatkan. Jadi bahasanya lebih sedikit keras sebenarnya dari Allah. Wa anzir, ancam keluargamu. Ingatkan keluargamu. Ashiratakal aqrabin. Keluarga-keluarga terdekatmu tentang agama Allah. Jadi ada perintah dari Allah agar Nabi memperingatkan keluarga-keluarga terdekat. Dan ini dakwah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara dakwah, kita bicara cinta, kebaikan, mengingatkan orang, keluarga kita nomor satu. Jangan kita sibuk mikirkan orang, keluarga kita nggak ngerti tentang wajibnya jilbab, nggak ngerti tentang kewajiban sholat. Jangan. Apalagi di masa sekarang kan mudah bagi antum ya. Kita bisa buat grup keluarga, kita bisa buat adakan pengajian keluarga, bisa sekarang. Minimal sebulan sekali buat berkumpul, membahas agama. Kalau tidak Pak, terkadang banyak keluarga kita nggak sempat belajar agama. Nah kita yang sudah tahu ini tentang agama Allah,
kita inginkan kebaikan untuk mereka. Dan tidak sempurna iman kita, kata Nabi, sampai kita mencintai kebaikan untuk diri kita seperti mencintai kebaikan untuk saudara kita. Contoh sekarang nih, antum kan senang pengajian, antum suka dengan majelis ilmu. Nah, kecintaan kita kepada ilmu ini harus kita salurkan kepada orang yang kita cinta. Baru sempurna iman kita. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada keluarga. Kemudian setelah turun ayat ini, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada. Langsung kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan menyeru keluarganya. Jadi Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi kumpulkan mereka di Bukit Abi Kubais. Itu sekarang posisinya dekat dari Masjidil Haram, agak bagian ke sebelah. Itu dulu tempat Nabi mengumpulkan keluarga-keluarga terdekat, keluarga-keluarga besar. Apa kata Nabi? Fanada ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai keluarganya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Anqidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Selamatkanlah keluarga kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarganya Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah keluarga kalian atau jiwa-jiwa kalian dari api neraka Allah. Ya Bani Hashim, wahai keluarganya Hashim, anqidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah jiwa-jiwa kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarganya Abdul Muttalib, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian dari api neraka. Satu-satu disebutin. Bayangin. Nabi nggak mengatakan, ya ayuhan nas, atau ayuhal mu'minun. Nah. Tapi Nabi sebutkan suku-suku mereka masing-masing. Wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan. Menunjukkan apa? Dakwah itu dimulai dari keluarga. Kalau kita ingin membentuk sebuah negeri yang ya orang memimpikan negeri Islam, syariat Islam, itu nggak bisa dari atas, dari bawah. Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah dari bawah. Ini ayat pertama turun. Peringatkanlah keluargamu tentang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anqidu nafsaki minan nar. Selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Khusus untuk Fatimah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panggil dengan satu sebutan, Anqidhi, bukan dalam bentuk yang umum lagi. Tadi kan pertama, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan. Khusus untuk anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, selamatkan dirimu, wahai Fatimah, dari api nerakanya Allah. Kata para ulama menunjukkan Nabi perhatiannya kepada anaknya lebih besar daripada manusia secara umum. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan keluarga-keluarga terdekat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni la amliku laka minallahi syai'a." Wahai Fatimah, karena sesungguhnya aku tidak bisa melindungimu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman sa'uballuha bibilaliha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan tersambung, yang akan aku sambung. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwat sekalian, memang memulai dakwah dari bawah, dari keluarganya, kemudian dari keluarga-keluarga besar. Jadi kita ini kalau bicara masalah silaturahim, bukan hanya sekedar bertanya kabar. Ingatkan kalau kita lihat ada saudara kita nih salah, sampaikan. Ingatkan dengan cara yang baik. Dan kalau kita bisa mulai dakwah dari memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi kalau memang kita sudah bagus nih, diri kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah istiqamah di atas agama, istri kita juga demikian, anak-anak juga demikian, maka jangan berhenti dakwah kita. Kita berdakwah kepada saudara-saudari kita yang lain. Ingatkan itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam bukan agama yang egois.
terserah mereka mau apa. Tidak bisa begitu. Karena Islam ini agama yang muslih, yang orang-orang memperbaiki di dalam. Maka lebih bagus orang menjadi muslih daripada saleh. Kalau saleh, dia hanya untuk diri dia. Azan dia ke masjid, ketika puasa dia puasa, belajar dia berangkat sendiri. Tapi kalau muslih, dia saleh untuk diri dia baik untuk diri dia, dan dia memperbaiki keadaan orang lain. Itu lebih afdal daripada menjadi orang saleh sendirian. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengarkan sebuah kisah dari Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu min awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kata Nabi, ya Aisyah, ada sekelompok orang yang Allah mengazab mereka dari awalnya sampai akhir. Jadi ada sebuah negeri, ada sebuah kampung nih, kata Nabi SAW, Allah terkadang turunkan azab kepada mereka. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah di situ ada orang-orang yang berjualan di pasar, ada orang-orang soleh juga? Apakah mereka mendapatkan efek dari azab yang turun? Kata Nabi SAW, iya. Karena mereka nanti dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kata para ulama, salah satu turunnya azab pada sebuah negeri karena orang-orang soleh di dalamnya diam dari sebuah kemungkaran. Biasanya azab itu merata dalam sebuah kampung atau kota atau desa karena ada orang soleh tapi orang solehnya diam. Nggak bisa berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita bicara masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, pertama kemungkaran yang paling terbesar adalah syirik. Dan kebaikan yang paling besar adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia hadis yang berkaitan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Dan di sini Nabi sebutkan, wahai Fatimah, aku tidak bisa melindungimu dari azab Allah. Menunjukkan apa, Pak? Walaupun Fatimah adalah anak Nabi sendiri, Nabi sudah bilang, Fatimah, kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, saya sebagai ayah, kata Nabi, tidak bisa melindungimu dari azab Allah. Itu langsung tuh, Pak. Nabi, kemudian Fatimah. Jadi jangan sampai seorang merasa kalau dia sebagai keturunan Nabi, dia bebas dari dosa. Dan kita jangan juga punya anggapan nih, kalau keturunan Nabi pasti dia soleh. Tak bisa. Karena Nabi sudah ingatkan Fatimah, andaikan dia berbuat dosa kepada Allah, Nabi tidak bisa melindungi dia. Memang dalam Islam kita disuruh untuk memuliakan keturunan Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillah, aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku." Ini dalam hadis yang sahih, kata Nabi, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan aku ingatkan kalian tentang perhatian kalian kepada ahlu baitku, kepada keluarga-keluarga. Nah, kata para ulama, di sini maksudnya adalah kalau kita mendapatkan keturunan Nabi yang saleh, kita harus muliakan mereka. Lebih daripada pemuliaan kepada orang lain secara umum. Tentu keturunan yang mereka menghidupkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada, walaupun dia anak Nabi, walaupun dia keturunan Nabi, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, ancaman neraka tetap ada bagi mereka. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la farqa baina a'rabi wal a'jami. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang non Arab. Tidak ada bedanya. Bahkan orang non Arab bisa lebih fasih daripada orang Arab. Bisa lebih fasih. Nggak mesti orang Arab itu lebih fasih ngajinya daripada orang yang non Arab. Banyak orang Arab nggak bisa baca Quran. Banyak. Banyak orang Arab kalau baca Quran terbata-bata banyak. Baik Arab asli atau Arab yang memang tinggal di Indonesia keturunan. Kecuali Arab maklum, beda lagi ceritanya. Kalau Arab maklum itu berbeda. Nah, ini perlu kita ingat. Juga kata Nabi, tidak ada bedanya orang yang berkulit putih dengan berkulit hitam atau merah. Semua mereka sama di sisi Allah. Kecuali mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat kandungan dari hadis ini. Disebutkan di sini
Salah satu bentuk menyambung tali silaturahim adalah memperingatkan sanak saudara agar menyelamatkan diri dari api neraka, serta mendorong mereka agar beramal saleh, sehingga mampu menyelamatkan diri mereka dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tadi kita sampaikan. Jadi jangan sampai hubungan kita sama keluarga kita cuma sebatas dunia. Ingatkan Pak, kalau kita tahu nih, ada saudara kita yang belum berjilbab, sampaikan, nasihatkan. Kalau kita nggak mampu langsung dengan tulisan, nggak mampu dengan tulisan dengan buku. Dan dalam Islam, hidayah semua di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah maksimal, semua hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita mengatakan begini ya. Misalnya ada orang bilang, oh bapaknya ini, anggaplah anaknya ustadz. Ada ustadz dakwahnya kemana-mana. Ternyata anaknya preman. Ada anak ustadz yang preman. Kita nggak boleh bilang itu ustadz gimana nggak ngurusin anak. Cuma ngurusin anak orang lain, ngurusin orang-orang selain anaknya. Yang penting ustadznya nggak becus ngurus anak. Nggak bisa kita katakan demikian. Siapapun, entah dia ustadz, atau dia mungkin seorang yang ditokohkan di masyarakat karena bagus agamanya. Kalau dia punya anak ternyata tidak sama seperti dia, kesolehan, maka belum tentu ya, dia tidak mengingatkan anak. Karena boleh jadi seorang ayah sudah ingatkan anaknya, tapi anaknya nggak mau bertakwa kepada Allah. Seorang ustadz misalnya dia sudah ingatkan istrinya, anaknya, tapi berbuat maksiat juga kepada Allah. Maka tidak ada kesalahan seorang di situ. Dalilnya apa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kurang hebat apa berdakwah? 950 tahun umur dakwah Nabi Nuh, ya, bukan umur dia. Umur dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Yang masuk Islam dari orang berapa? Kata para ulama sebagian mengatakan 87 atau 80-an. 900 tahun dakwah, cuma 80-an yang masuk Islam. Apakah Nabi Nuh gagal? Nabi Nuh tidak gagal. Walaupun istri dan anaknya tidak ikut kepada dia. Tidak beriman kepada dia. Langsung Allah turunkan ayat. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Jadi ketika Nabi Nuh mendapatkan anak yang tidak masuk Islam, istrinya tidak masuk Islam, Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, bagaimana dengan keluarga? Allah turunkan ayat dalam Al-Quran. Wahai Nuh, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya keluargamu yang tidak beriman kepadaku, mereka bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya mereka adalah amal-amal yang buruk bagimu. Maka ingat Bapak Ibu, dalam Islam, Al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan orang tua itu sebagai fitnah untuk kita. Tidak ada. Ayat Quran nih, tidak pernah Allah menyebutkan sesungguhnya orang tua itu fitnah bagi kalian. Tidak pernah. Yang sebagai fitnah siapa? Istri, anak-anak. Di sini kata para ulama tafsir, orang tua tidak pernah salah selama dia memerintahkan kita kepada kebaikan. Harus kita yang sabar dengan berbakti kepada orang tua. Adapun istri dan anak-anak, mereka memang sebagai sumber fitnah untuk kita. Makanya istri bisa menjadi fitnah. Istri bisa menjadi ladang amal soleh. Sama seperti anak-anak. Betapa banyak orang yang menjadikan anaknya sebagai sesuatu yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Karena sayang sama anak, akhirnya semua dibolehin. Akhirnya banyak agama yang dilanggar. Banyak perintah Allah tidak ditunaikan. Karena sayang sama anak, akhirnya pinjam riba supaya anak ini lanjut sekolah. Ini nggak benar nih semua. Kecintaan kita kepada istri dan anak-anak kita harus terbangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini membantah keyakinan sesat yang beredar di kalangan orang-orang jahil dan orang-orang yang menambah-nambah agama ini. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi syafaat dan wasilah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melalui perantara syafaat beliau kita dapat memasuki surga meskipun kita tidak beramal saleh atau tidak beribadah. Jadi banyak orang beranggap
Oh, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, tenang aja. Selama kita umat Nabi Muhammad, kita akan diselamatkan oleh Nabi karena beliau punya syafaatul udhma. Ingat Bapak Ibu, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin bisa membantu orang beriman dengan syafaat itu dengan izinnya Allah. Termasuk juga bahasan di sini. Orang yang dia adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bebas dari ancaman neraka. Jangan dia mengatakan, oh besok Nabi akan selamatkan saya dengan syafaat. Tidak, syafaat akan Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang besok selamat di akhirat itu murni karena syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya nih orang sering bilang, kalau kita punya teman-teman yang saleh, besok mereka bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bukan dia yang menyelamatkan kita, tetapi Allah mengizinkan dia untuk menolong kita di hari akhir. Maka intinya semua kembali kepada Allah. Semua pembelaan, semua keadilan, semua kebahagiaan di akhirat, itu semuanya Allah yang menentukan di akhir. Allah yang memberikan izin kepada Nabi, selamatkan fulan, selamatkan fulan. Sebagaimana hadis yang berbicara tentang sirat, jembatan sirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummati, aslim, aslim. Ya Allah, ini umatku, ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Nabi minta sama Allah agar umat Nabi Muhammad diselamatkan. Tapi semua kembali kepada izinnya Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang dai yang pertama adalah memperingatkan keluarga dan kerabat terdekatnya dari bahaya api neraka. Nah, di sini kata para ulama, hendaknya kita lebih sering, khusus kepada keluarga, untuk memperingatkan mereka dengan api neraka daripada kebahagiaan di surga. Itu penjelasan para ulama. Jadi kalau kita nyuruh anak kita sholat, ada dua cara. Pertama, sampaikan tentang ancaman, kalau kamu tidak sholat seperti ini. Kepada istri, kalau kamu tidak berjilbab, ini ancaman. Pada waktu yang lain, kita sampaikan juga tentang masalah keutamaan menutup aurat, keutamaan orang yang sholat. Tetapi peringatan itu jauh lebih sering disampaikan daripada kabar gembira kepada keluarga. Khusus kepada keluarga. Karena keluarga ini susah lah. Karena dia tahu kita, itu jadi masalah. Alah, abang nasihatin saya, kemarin subuh terlambat. Ini kan susah. Atau kita nasihati orang tua kita. Orang tua kita menganggap kita ini anak kecil, walaupun kita sudah berjenggot putih, tetap anak saya. Kamu mau ngomong apa? Ada orang seperti itu. Makanya kita itu ketika berdakwah kepada keluarga, memang cari waktu-waktu yang tepat. Dan metodenya adalah kasih sayang. Metodenya adalah kasih sayang. Ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, niat kita bagaimana kita besok masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang yang kita cinta. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Besok orang-orang yang beriman mereka akan masuk ke dalam surga zumara, berbondong-bondong bersama rombongannya masing-masing. Kata Imam dan kata para ulama tafsir, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, maksud dari berbondong-bondong di sini berombongan siapa? Besok orang akan masuk ke dalam surga. Yang paling sukses adalah mereka yang masuk bersama keluarganya ke dalam surga bersama-sama. Oh, itu kebahagiaan. Maka di dunia ini kita berjuang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat Al-Quran disebutkan, ketika memerintahkan keluarga untuk ibadah, memang harus sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas perintah itu. Memang harus sabar kita berdakwah kepada keluarga kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu dia hadis yang kedua pada malam ini yang berkaitan tentang kewajiban silaturahim. Kemudian juga hadis yang ke-26, hadis yang ke-49. Lanjutannya, Abi Ayyub Al-Ansari, anna A'rabiyan aradu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masiri.
dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, dan dia berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Qala ta'budullah, engkau beribadah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu menyambung hubungan silaturahim. Biar Bapak Ibu, di sini semua ada rukun iman dan rukun Islam di sini semua. Tetapi masuk pada bahasan ini silaturahim. Pertama kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, kamu ibadah hanya kepada Allah saja. Meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tidak meminta-minta kepada manusia untuk penghinaan diri. Kemudian kita mengerjakan sholat. Kemudian kamu bayar zakat. Kemudian kamu silaturahim. Di sini kata para ulama, karena saking pentingnya silaturahim, maka disamakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urusan-urusan sholat, urusan zakat, dan urusan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaannya. Jadi kalau ada orang yang baru mentauhidkan Allah, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, tapi silaturahimnya buruk, maka masih ada potensi dia masuk dalam api neraka. Karena kata orang Badui ini dua, yang membuatku masuk ke dalam surga dan yang membuatku jauh dari api neraka. Nah ini kalau kita ingin selamat, ini kita amalkan. Jaga urusan syirik kita kepada Allah, hati-hati kita beribadah. Kemudian jaga tauhid, sholat, zakat, dan perhatikan hubungan silaturahim. Baik, kita lihat kandungan hadis. Kegigihan para sahabat untuk mengetahui segala amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ini diantara kesungguhan para sahabat dalam beragama. Jadi orang kalau semakin ingin masuk ke dalam surga, dia akan semakin banyak ingin tahu tentang amalan apa yang lagi harus aku kerjakan. Jadi banyak orang tidak peduli dengan agama dia, tidak peduli dengan akhir dari kehidupan dia, surga atau neraka. Sehingga dia nggak bertanya kepada para ulama, tidak bertanya kepada para ustaz, tidak bertanya kepada ahli ilmu tentang amal apa yang bisa buat saya masuk surga. Ternyata ini nih, karena banyak orang sekarang menganggap masuk surga itu kalau kita jadi orang baik aja. Orang baik dalam artian apa? Hanya sekedar berhubungan baik sama manusia. Sering bantu orang, ya. Sering bantu anak yatim. Tapi mereka lupa, kalian tidak bisa masuk ke dalam surga sampai kalian itu benar-benar mentauhidkan Allah, kata Nabi. Jadi tidak ada fungsi kita baca Quran, tidak ada gunanya kita puasa, tidak ada gunanya kita melakukan apapun ibadah kalau kita berbuat syirik kepada Allah. Itu poin besar, ingat baik-baik itu. Baik, itu dia yang pertama, kegigihan para sahabat dalam bertanya tentang amalan. Dan di sini menunjukkan Bapak, bertanyalah pada sesuatu yang bermanfaat saja. Kadang-kadang kita ingin tahu kenapa ya, ini dikurangi. Kita tanya sama seorang dai, kepada seorang ahli ilmu misalnya, memang untuk kita amalkan. Sekelas Badui saja, Pak. Ketika bertanya, pertanyaannya berbobot. Badui, ya Rasulullah, apa amal buat saya masuk surga, dan apa amal membuat saya keluar dari api neraka, atau jauh dari api neraka. Maka ini perlu diingat. Bertanyalah pada hal-hal yang memang kita ingin beramalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim merupakan amal yang dapat memudahkan jalan ke surga dan menjauhkan pelakunya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh diremehkan ibadah-ibadah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan merupakan salah satu cara untuk meraih ilmu. Terkadang ada orang yang susah menghafalkan secara berurut, susah. Mungkin kalau menghafalkan buku fikih berurutan rukunnya,
kemudian pembatalnya apa, dia susah. Tapi dengan metode tanya jawab, itu memudahkan kita dalam belajar ilmu. Termasuk memudahkan kita dalam menyampaikan ilmu. Saya kasih satu antum contoh dari para ulama. Kata para ulama kita apa? Udah azan. Udah, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah salat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masih banyak ya hadis-hadis yang bercerita tentang masalah keutamaan adab dan akhlak. Karena tanpa akhlak seorang hamba tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tanpa tauhid setiap seorang hamba yang beramal tidak akan diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, falyatafaddal mashkur. Silakan ikhwan. Ya. Teman lamanya apa nih? Alumni atau gimana nih? Ah, ah. Ya baik. Ya baik. Boleh. Ya. Jangankan acara-acara eh, reunian gitu. Apalagi jumpa sama mantan-mantan, naudzubillah ya, yang dulu-dulu, teman-teman lama. Dan banyak orang selingkuh karena acara begitu, Pak. Jumpa teman lama, jumpa mungkin perempuan yang dulu dia suka, jumpa tuh muncul fitnah. Bahaya. Nah, jangankan acara yang sifatnya dibuat kemudian hukumnya mubah kita datang. Acara yang wajib saja kita hadiri semestinya, misalnya orang menikah nih. Orang adakan pernikahan, kemudian dia undang kita. Kita wajib datang tuh sebenarnya. Tetapi kalau ada acara-acara kemungkaran di dalamnya, contoh misalnya tadi, dandutan, buka aurat, alhamdulillah ya. Kemudian ya di situ terjadi ikhtilat, dandutan, buka aurat, itu kita nggak wajib datang. Mungkin kita kirim hadiah sebagai kebaikan, dan itu menjaga agama kita. Apalagi acara yang memang dibuat sendiri gitu ibaratnya. Jadi kalau antum tidak hadir, itu bukan masuk dalam kategori memutuskan silaturahim, tidak ada hubungan. Karena kita menghindarkan diri kita dari dosa. Lebih baik kita menyelamatkan agama kita daripada kita memikirkan tentang gak enakan sama orang. Ini kadang-kadang gak enakan sama orang ini jadi masalah. Kalau nggak datang gak enak, Ustaz. Segan Ustaz. Tetapi aturan Allah dia kesampingkan. Jadi bukanlah termasuk dari orang yang memutuskan kalau dia tidak hadir di acara-acara yang memang ada dosa dan maksiat di dalam. Maka kalau antum hadir berdosa. Sudah tahu kita ada sesuatu yang diharamkan Allah, organ tunggal dari misalnya joget-joget, dandut, buka aurat, apalagi misalnya. Ini hal yang sia-sia. Nabi, Pak, kalau kita baca sejarah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul saja, ketika beliau masih muda, ketika beliau diundang ke sebuah acara anak muda di kota Makkah. Antum bisa dapatkan kisah itu di awal-awal pembahasan Nabi sudah mulai di usia dewasa. Itu Nabi diajak oleh anak-anak muda kota Makkah hadir di acara itu. Ternyata itu acara ada musiknya, ada khamarnya, ada perzinaan dan seterusnya. Kemudian ketika beliau mau masuk ke tempat itu, Allah membuat Nabi tertidur. Allah tidak ridho Nabi Muhammad SAW mendengarkan ikut di acara-acara yang seperti itu. Nabi tertidur, Nabi bangun ternyata sudah waktu pagi, sudah selesai acaranya. Nabi pulang. Kemudian diulang lagi pada hari berikutnya. Diajak lagi Nabi SAW. Maka Nabi pun terjadi pada sesuatu yang sama, beliau tertidur juga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku dari perbuatan dosa dan maksiat. Termasuk antum misalnya mendapat ada teman-teman yang buruk nih. Kita sudah dakwahkan, kita sudah ingatkan, ternyata teman-teman ini mungkin dia nggak mau dengar.
Apalagi mungkin kita berefek dalam kehidupan kita. Ustaz, saya kalau gabung sama mereka, malah semangat ibadah saya berkurang. Kita left dari grup itu bukan memutuskan silaturahim. Saya banyak blokir orang banyak Pak, di HP. Banyak saya blokir di HP. Termasuk jamaah-jamaah yang terkadang saya lihat ini tak manfaat. Kadang-kadang Ustaz gabung di grup ini, Ustaz gabung. Tapi pembahasan di grup itu tak manfaat. Ya udah saya keluar. Jadi bukanlah bagian dari sebuah dosa ketika kita keluar dari grup WhatsApp kalau masa sekarang atau kita blokir orang, itu bukan sebuah dosa, tidak ada hubungan. Yang berdosa kalau kita tidak hadir, kemudian kita mungkin dia sakit kita nggak kunjungin, itu baru berdosa. Atau misalnya dia minta bantuan kita nggak peduli, itu baru dosa. Nah jadi memutuskan silaturahim ini harus jelas. Kalau kita dalam rangka melindungi diri kita dari perbuatan orang lain, dosa orang lain, itu lebih bagus. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-rajul ala dini khalili, falyanzur man yukhalil." Sesungguhnya agama kalian tergantung dengan agama teman kalian. Kita yang udah ngaji nggak mungkin betah Pak, duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak manfaat. Kalau masih betah antum berarti ya ada sesuatu. Karena orang kalau sudah ngaji, waktunya akan bermanfaat. Daripada duduk ngobrol nggak manfaat. Apalagi ngobrol masalah-masalah yang tidak berguna, masalah dunia apalagi. Sudah berlebih-lebihan, lebih baik tidak di acara-acara seperti itu. Lebih baik antum ngaji di rumah, baca buku, baca Al-Quran, lebih bermanfaat. Ngumpul sama keluarga lebih bermanfaat. Karena waktu yang kita luangkan, Allah tanya di hari kiamat. Bukan tidak Allah tanya. Setiap detik, setiap menit, waktu yang kita gunakan, Allah tanya di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Pak ya. Masih ada? Silahkan Pak. Baca misalkan angkanya pada sebagai mungkin itu kan wajib gitu ya. Bagaimana itu kata sebaliknya bagi yang miskin mau silaturahmi kepada yang kaya itu masih cara sendiri. Ya, itu kan kadang nanti minta atau gimana. Iya, betul. Yang miskin dia leader Pak. Benar. Itu dibilang ngode lagi kan? Oh iya. Benar. Kadang nih nelfon, wah ini si miskin, jangan angkat deh. Astagfirullah. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi kewajiban silaturahim ini itu dua-duanya wajib. Si kaya wajib, si miskin wajib. Si kaya wajib dia membantu saudaranya yang susah. Kalau dia mampu. Dan si miskin, dia wajib menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Jadi kadang-kadang nih memang yang buat orang kaya itu malas bergaul dengan orang miskin. Belum apa-apa, utang dong. Belum apa-apa. Belum nanya kabar, belum hangatlah suasana udah minta duit. Kadang-kadang orang kaya, dia tidak nyaman juga. Oh dia tahu ini si Fulan mau dekat sama saya karena dia butuh saya aja. Kalau pas nggak ada kebutuhan nggak datang. Nah jadi si kaya, jelas di bahasannya dia bantu. Nah, bagaimana kalau kita ini adalah orang-orang yang mungkin rezeki kita tidak sebanyak orang-orang kaya? Pertama, jangan kita minder kalau kita itu miskin. Karena Allah tidak pernah menjadikan harta itu standar kebaikan. Dan tidak boleh kita takjub kepada orang-orang kaya. Allah tegur dalam Al-Quran, La tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafir. Wahai Muhammad, jangan kamu kagum sama harta orang. Jangan kamu kagum sama anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan dua nikmat tersebut di dunia. Jadi, kaya miskin, pertama nih ya, nggak ada hubungannya dengan kesolehan. Korun kaya. Bukan berarti Allah sayang sama dia. Justru Korun dibenci sama Allah. Namrud, Fir'aun, kaya. Justru mereka dihancurkan oleh Allah. Tapi ada Abu Hurairah, miskin. Ada 70 sahabat Nabi yang hidup di teras Masjid Nabawi, miskin. Tapi Nabi cinta kepada mereka, dan mereka di antara penduduk surga. Jadi itu yang pertama. Tidak boleh kita minder nih kalau kita miskin.
Ya, jangan minder. Nggak ada, sama aja berkunjung ke rumah orang kaya, berkunjung ke rumah orang miskin, sama aja. Kemudian yang kedua, kalau kita memang ingin bersilaturahim ke tempat saudara kita yang kaya misalnya, kita memang punya niat lillahi ta'ala. Kalau niat kita lillahi ta'ala, respon orang bagaimanapun tidak akan berefek di hati kita. Ya Allah, saya mengunjungi abang saya yang kaya. Bukan karena dia kaya, karena saya ingin tahu kabar dia. Nah, ini akan nyaman kita bersilaturahim seperti itu. Jadi kalau ada orang miskin yang ingin silaturahim kepada saudaranya yang kaya, tidak apa-apa. Nggak perlu dia minder. Nah, adapun orang kaya sikap dia mungkin nanti ketakut dipinjam uangnya, itu dosa dia dengan Allah. Yang penting niat kita baik. Nah, makanya orang-orang yang ingin bersilaturahim, maka jangan dia datang ketika butuh aja. Ini masalah. Allah saja, Allah saja. Allah menyebutkan, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah ketika susah, namun ketika lapang dia lupa dengan Allah, Allah tidak akan bantu dia. Ketika senang nih lupa dengan Allah. Leha-leha, tidak sholat, ya, berbuat dosa. Namun ketika diuji dengan kesusahan, penyakit, dia datang sama Allah. Allah nggak langsung bantu tuh, Pak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membantu seorang hamba ketika dalam kondisi lapang, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah saja berat membantu orang yang seperti ini. Apalagi manusia, gitu kan. Manusia memang sifatnya itu sering suuzon, sifat manusia itu bakhil. Makanya kita pun sebagai orang yang ingin silaturahim, jangan datang ketika butuh saja. Kadang-kadang yang ada orang gitu, Pak. Wah, ini nelfon, mau tanda ya. Tanggal 1, wah, ini tanda. Nah, itu Pak ya. Jadi jangan kita menghinakan diri sama orang. Jadi jangan sampai kita tuh segan sama orang kaya. Jangan, Pak. Nggak ada siapapun nggak boleh segan sama orang kaya. Kenapa kita segan sama orang kaya? Kita hormat sama orang kaya kalau dia soleh, kita hormati. Termasuk ustadz juga. Ini kadang-kadang ustadz kalau udah diundang sama orang kaya, beda ceramahnya. Beda, ustadz ya. Kalau orang kaya yang ngundang, apalagi misalnya ditanyakan pertanyaan, yang ngundangnya mungkin belum melakukan. Contoh, ustadz, hukum jilbab apa ustadz? Yang nanya tuan rumah nih, perempuannya misalnya, ibunya. Karena ustadznya mungkin diundang sama orang kaya, ya jawabannya gak jelas kadang. Yang penting ibu rajin sedekah saja. Insya Allah Allah tahu yang paling terbaik. Masya Allah. Ini kan susah. Jadi jangan sampai kita itu segan kepada orang-orang kaya. Orang miskin, orang kaya sama. Kita memuliakan orang karena dia itu dua saja. Dalam Islam dua. Pertama, kita menghormati orang karena umurnya lebih tua daripada kita. Ini disebut sama Nabi SAW. Sesungguhnya keberkahan kalian ada pada orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang lebih tua, kita hormati, kita sapa, ya, kita salam, siapapun. Selama dia muslim, kita jumpa salam. Kalau kita lebih muda. Kemudian yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang memang dia saleh, dia berilmu tentang agama Allah, walaupun dia lebih kecil daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Selama orang itu masih hidup, baik dia muslim atau kafir, kita boleh mendoakan. Selama dia masih hidup. Ketika Nabi Shallallahu, walaupun siapapun ya, mau orang tua, mau dia mungkin manusia secara umum, tetap kita boleh doakan. Dalilnya apa? Dalil Nabi SAW. Ketika Umar masih belum masuk Islam, Umar belum masuk Islam. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, aku meminta kepadamu agar menyelamatkan Islam ini dengan dua orang di antaranya. Dengan salah satu orang di antara dua. Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Namun ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang tua kita yang belum beriman, kalau dia masih hidup, kita boleh mendoakan dia mendapatkan hidayah. Doanya itu mendapat hidayah. Apa? Ya, meminta hidayah. Itu yang paling penting. Karena bagaimana mungkin Allah mengampunkan dia kalau dia belum Islam.
Jadi kalau dia belum Islam, orang tua kita minta supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, ya udah nggak bisa lagi. Karena orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah jelas taubatnya tidak Allah terima kalau dia masih dalam kondisi kafir. Jadi kalau masih hidup, doakan dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, udah nggak bisa. Karena orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi kafir, dia pasti masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Al-Quran menjelaskan jelas dalil itu. Jadi kalau masih hidup, doakan. Makanya Nabi tidak pernah mendoakan Abu Talib atau mendoakan sebagian keluarganya yang meninggal dalam kondisi kafir. Setelah meninggal, tidak ada lagi. Nabi berusaha ketika mereka masih hidup. Seperti Abu Talib nih ketika sakratul maut. Kata Nabi, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah, wahai pamanku. Kalimatun uhajju laka bika indallah. Semoga dengan kalimat itu aku akan menolongmu di hari kiamat dengan izin Allah. Tapi setelah meninggal Abu Talib, Nabi udah nggak bisa mendoakan lagi. Jadi doakanlah ketika dia masih hidup, tapi kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik, baik. Ya, tadi disebutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal akrab, fal akrab. Jadi kalau kita bicara keluarga dekat, itu ada keluarga yang hubungan darah dengan kita. Tapi termasuk juga kekerabatan, termasuk bagian dari keluarga istri kita. Jadi kalau misalnya istri kita sama istri silaturahim, kita empat keluarga istri. Kita sedang silaturahim juga sebenarnya. Karena sebagian dari keluarga istri adalah mahram kita. Contohnya siapa? Mertua. Atau juga sebaliknya, ketika istri kita ikut dengan kita silaturahim, kita empat keluarga kita, istri kita dengan mertua kita mahram. Mahram. Jadi kalau masih lingkupnya adalah kita dan keluarga istri, itu masih dikatakan silaturahim. Walaupun memang ya, yang hubungan darah harus lebih dekat. Hubungan darah harus lebih dekat. Maka dibedakan sama ulama antara yang punya hubungan darah dengan kita dengan cuman sekedar keluarga besar. Itu beda kedudukannya. Beda kedudukannya dalam Islam. Nah, tapi selain dari keluarga ini, maka tidak ada kewajiban kita untuk datang ke rumah orang. Apalagi istri kita ikut. Misalnya gini, Pak ya. Seringnya di Indonesia kadang-kadang kita dianggap sombong. Misalnya anggaplah. Misalnya Bapak ke rumah saya, anggapnya. Terus saya jamu Bapak. Karena Bapak laki-laki nih, saya jamu Bapak. Terus istri saya nggak keluar. Kadang-kadang banyak orang bilang, mana istrinya kok nggak keluar, sombong banget. Itu nggak ada hubungan tuh ikhwan. Kalau yang bertamu laki-laki ke rumah kita, ya kita aja yang jumpai. Nggak mesti istri kita duduk di sebelah. Kadang-kadang orang harus istrinya duduk di sebelah. Atau sebaliknya nih, istri teman kita datang ke rumah kita. Kita nggak mesti hadir di ruang tamu. Cukup istri teman kita dengan istri kita aja. Kecuali ada urusan, ada maslahat, itu beda. Jadi biasakan dalam berhubungan silaturahim baik keluarga atau mungkin manusia secara umum, jaga yang namanya ikhtilat, campur baur dijaga. Kalau bisa pintu masuk beda, itu saya terapkan gitu. Kalau memang teman-teman umum datang nih ke rumah saya atau misalnya nanya agama, yang suaminya lewat pintu sini, yang perempuan pintu belakang. Memang seperti itu dalam agama. Karena jangan sampai kita sedang ngobrol, ternyata kita lihat yang tak mahram, tak ada manfaat. Jadi hati-hati juga kalau kita bertamu, berkunjung, itu juga kita lihat adab-adabnya. Lihat adab-adabnya. Termasuk kita jangan bermudah-mudahan. Dalam rangka kadang-kadang orang, ini kan sekedar teman. Sama yang bukan mahram itu harus ada pembatas. Tak boleh bermudah-mudah. Jadi di HP antum tuh lihat tuh. Kalau ada akhwat-akhwat yang tak ada urusan, dihapus aja. Nggak ada manfaatnya. Termasuk juga ibu-ibu nih. Ibu-ibu nggak boleh nyimpan juga nomor laki-laki yang nggak ada urusan. Nggak boleh dalam agama. Maka saya pribadi, kalau ada akhwat nanya, ibu-ibu nanya, ibu-ibu kan cerewet kan, banyak banget pertanyaannya kadang-kadang. Itu selalu saya bilang, ibu kalau pengen konsultasi nanti, telepon ketika saya sedang dengan istri saya. Pasti istri saya di sebelah. Kalau nggak istri saya ngamuk, Mbak, bahaya juga. Jadi selalu tuh,
Kita latih diri kita gitu. Ya. Walaupun mendesak, ini mendesak Ustadz. Tapi tetap tunggu saya sampai rumah dengan istri nanti dengar. Ngobrol baik-baik. Nah itu lebih bagus sebenarnya untuk terhindar dari fitnah. Karena fitnah ini di mana-mana. Jangankan antum Ustadz aja bisa terfitnah. Kalau Ustadz dengan jemaah yang sudah kirim-kirim emot, ini sudah bahaya. Emot senyum, ini udah fitnah, ini sudah. Awalnya ngundang kajian, habis itu aneh-aneh, nggak boleh. Makanya harus dijaga yang berkaitan dengan masalah izzah, kemuliaan diri. Ya, ya gitu Pak ya. Jazakallah khair. Tetap, ya tetap. Benar. Betul ya. Jadi nasab ini ada yang menjadi semakin dekat karena hubungan pernikahan. Jadi nasab itu kan ada tiga, karena ada beberapa nih hubungan pernikahan terjadilah mahram di situ. Yang tadinya istri kita bukan mahram jadi mahram kita. Yang tadinya mertua, ibu dari istri kita bukan mahram jadi mahram kita. Maka nasab pernikahan itu membentuk sebuah hubungan silaturahim. Jadi tetap ada bagian dari silaturahim. Ya. Oh ya masih, walaupun dia sudah bercerai. Jadi, iya, 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 iya. Mantu dengan mertua itu ada hubungan mahram terus, walaupun sudah bercerai. Benar, walaupun dia sudah bercerai. Mantu dengan mertua itu tetap hubungannya adalah mahram terus. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Makanya di sini kata para ulama, karena begitu dekat hubungannya, maka jangan bermudah-mudahan kita bercerai. Kecuali ada kemaslahatan. Karena tidak semua orang cerai buruk, tidak semua. Ada orang setelah bercerai makin bagus kehidupan agamanya. Karena mungkin selama ini yang membuat berantakan ini pasangan dia atau keluarga pasangan. Jadi namanya perceraian tidak semuanya buruk ya. Tetapi kalau kita masih bisa mempertahankan itu tuh lebih baik. Ada kemaslahatan. Itu Pak ya. Barakallah. Baik, cukup insya Allah. Masih ada? Ya, terakhir insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Oh, iya. Betul, suami. Oh ya baik. Tentu kalau dia masih punya suami ya, kalau dia masih punya suami, itu tidak ada kewajiban kita, gugur sudah kewajiban kita. Artinya kalau kita mau berbuat baik ya sifatnya sunnah, ngirim hadiah. Tapi kalau misalnya dia tidak punya suami dan ayah kita tidak ada lagi, nah kebaikan kita itu batasnya minimal adalah bagaimana dia bisa tetap hidup, pakaiannya, kemudian rumahnya, tempat tinggalnya, kemudian makanan kesehariannya. Itu batasan nafkah kepada saudari perempuan. Sama seperti kita kepada istri kita. Jadi kalau bicara masalah kebaikan, minimalnya itu. Jadi orang dikatakan sudah membantu adik perempuannya, minimalnya itu. Dia bisa makan, dia bisa tempat tinggalnya bagus, nyaman. Walaupun tidak mesti besar, ada tempat tinggalnya. Kemudian kita menanggung juga masalah pakaian yang dia pakai. Nah itu batasannya. Adapun lebih dari ini, batasan kebaikan itu sudah pahala besar untuk kita. Jadi kalau adik kita masih punya suami, ya kita nggak punya kewajiban, Pak. Ya, kita nggak punya kewajiban membantu rutin ya, ibarat nggak punya kewajiban. Tetapi kalau dikatakan berbuat baik, urutannya tadi. Misalnya kita punya rezeki nih, atau antum tembus 1 miliar, atau kan, usaha antum tembus 1 miliar. Ini dikasih kemana 1 miliar? Uang sisa nih, ibaratnya. Kalau nggak dipakai kadaluarsa, misalnya ya, 1 miliar. Antum kasih ke orang tua, udah. Kemudian kasih ke ayah, enggak sudah. Nah, kemudian siapa setelah itu? Istri, anak-anak. Setelah itu baru kita adik perempuan kita. Nah, itulah ibaratnya, urutannya seperti itu. Ya.
Jadi urutannya pun perlu diperhatikan ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.